Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Halimah Mardiah Mukmin Sidik dengan NIM G141600062 akan menyampaikan hasil penelitian saya yang berjudul Klasifikasi Status Kebutuhan KB menggunakan metode random forest dengan teknik sampling pada data tidak seimbang di bawah bimbingan Ibu Pika Silvianti MSI dan Bapak Insinyur Muhammad Maskur MS. Berikut adalah outline yang akan saya bawakan meliputi pendahuluan, metodologi, hasil dan pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka. Penelitian ini dilatar belakangi dengan masalah kependudukan, di mana Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia dan angka pertumbuhan penduduk mencapai 1,49%, yaitu sekitar 3,5 sampai 4 juta jiwa per tahunnya pada tahun 2017. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menekan angka pertumbuhan penduduk, salah satunya dengan membentuk program keluarga berencana. Namun, pada pelaksanaannya masih terdapat permasalahan, salah satunya adalah status kebutuhan KB yang tidak terpenuhi atau yang disebut dengan unmet need KB. Unmet need KB merupakan presentasi wanita kawin yang tidak ingin mempunyai anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran berikutnya, namun tidak memakai alat KB. Pada tahun 2017, sebanyak 12,4% atau setara dengan 5 juta pasangan usia subur mengalami unmet need KB, sehingga unmet need KB merupakan salah satu faktor pada peningkatan angka fertilitas. Random forest merupakan pengembangan dari metode classification and regression tree atau chart yang terdiri atas kumpulan pohon klasifikasi dengan menerapkan konsep bootstrap, aggregating, dan random feature selection. Menurut Breeman, random forest bekerja lebih baik daripada chart dengan cara pembentukan banyak pohon keputusan yang saling bebas dan dapat meningkatkan akurasi. Menurut Mari et al., random forest dan bagging lebih unggul dalam menilai akurasi dibandingkan metode decision tree dan bootstrap. Dan menurut Bawono dan Wasono, dalam penelitiannya, mereka membandingkan kinerja antara random forest dan naive Bayes. Random forest menghasilkan nilai akurasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan naive Bayes. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi status kebutuhan KB berdasarkan metode random forest dengan teknik sampling untuk data tidak seimbang. Masuk ke metodologi, data yang saya gunakan pada penelitian ini diperoleh dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia pada tahun 2017. Ubah respon yang diamati adalah status kebutuhan KB pada pasangan usia subur, meliputi unmet need dan met need. Ubah penjelas yang digunakan memiliki peranan penting dalam status kebutuhan KB itu berjumlah 12. Prosedur analisis data. Tahapan analisis data yang dilakukan adalah yang pertama, melakukan analisis statistika deskriptif dan melihat nilai asosiasi Kramers-Ski antara peubah penjelas dan peubah respon. Kemudian membagi data ke dalam data uji dengan persentase sebesar 20% dan ke dalam data latih sebesar 80%. Selanjutnya, mencari parameter terbaik menggunakan tenfold cross-validation dengan kombinasi parameter M peubah penjelas yang disarankan Breeman dan Cutler sebanyak akar P dibagi 2, akar P dan 2 dikali akar P. Dan K pohon yang digunakan sebanyak 50, 100, 500, dan 1000 pohon. Selanjutnya melakukan teknik sampling dengan metode undersampling, oversampling, dan smoothing pada data latih. Kemudian, melakukan analisis random forest pada masing-masing data latih dengan teknik sampling dan tanpa teknik sampling. Selanjutnya, mengevaluasi masing-masing model random forest dengan data uji dan menentukan model terbaik berdasarkan nilai akurasi, sensitivitas, spesifisitas, dan F1 score. Yang terakhir adalah menentukan peubah penjelas yang berpengaruh pada status kebutuhan KB pada pasangan usia subur menggunakan nilai mean decrease akurasi. Hasil dan pembahasan. Terlihat pada pie chart tersebut
pasangan usia subur dengan status unmet need sebanyak 12% dan pasangan usia subur dengan status met need sebanyak 88%. Perbedaan proporsi yang tinggi antara status met need dan unmet need pada pasangan usia subur tersebut menggambarkan bahwa data tidak seimbang. Berikutnya, melihat nilai asosiasi Kramers-Fee. Sama halnya seperti korelasi pada data numerik, asosiasi digunakan untuk melihat hubungan pada data kategorik. Namun, pada asosiasi Kramers-Fee, nilainya hanya berkisar antara 0 sampai 1. Kramers-Fee digunakan untuk melihat asosiasi atau hubungan antara peubah penjelas dan peubah respon. Adanya asosiasi antara peubah penjelas dan peubah respon tersebut ditunjukkan dengan nilai P kurang dari taraf nyata 5%, sehingga hipotesis 0 ditolak. Terlihat pada tabel, peubah dengan nilai asosiasi terbesar yaitu X9 dan X8, di mana X9 adalah upaya menunda atau menghindari kehamilan dan X8 adalah kegagalan kontrasepsi. Sedangkan terdapat 3 peubah penjelas yang tidak memiliki hubungan dengan peubah respon, yaitu X3 kuintil kekayaan, X10 keinginan suami terhadap jumlah anak, dan X12 berdiskusi KB dengan petugas lapangan KB. Pada peubah X9, terlihat bahwa sebanyak 22,78% pasangan usia subur yang tidak pernah melakukan upaya untuk menunda atau menghindari kehamilan mengalami unmet need KB. Sedangkan pada pasangan yang mengalami unmet need KB, hampir seluruhnya pernah melakukan upaya untuk menunda atau menghindari kehamilan. Pada peubah kegagalan kontrasepsi, terlihat bahwa pasangan usia yang berstatus unmet need KB pernah mengalami kegagalan kontrasepsi sebanyak 6,33%, sedangkan pada pasangan dengan status met need tidak pernah mengalami kegagalan kontrasepsi. Langkah pertama dalam analisis random forest adalah mencari parameter terbaik atau optimal, di mana kombinasi M peubah penjelas dan K pohon yang optimal adalah yang menghasilkan misklasifikasi atau kesalahan klasifikasi terkecil. Berdasarkan grafik berikut, terlihat bahwa penambahan jumlah M peubah penjelas mengakibatkan menurunnya nilai misklasifikasi. Semakin bertambah nilai M, maka misklasifikasi semakin kecil. Namun, nilai misklasifikasi kembali meningkat pada saat M8, sehingga banyaknya peubah penjelas M sama dengan 4 dipilih sebagai peubah pemilah karena menghasilkan misklasifikasi terendah. Kemudian dilihat pada grafik tersebut berdasarkan jumlah pohonnya, rataan misklasifikasi mulai stabil pada saat K sama dengan 500 untuk setiap M peubah penjelasnya, sehingga diperoleh kombinasi parameter optimal pada random forest ini adalah M sama dengan 4 dan K sama dengan 500. Jumlah data latih. Teknik sampling dilakukan pada data latih sehingga proporsi kelas minor dan kelas mayor sama besarnya. Berikut adalah hasil sampling pada data latih. Evaluasi random forest. Berdasarkan tabel berikut, bisa kita lihat bahwa nilai sensitivitas tertinggi diperoleh dengan teknik sampling undersampling, sedangkan nilai F1 score tertinggi diperoleh dari SMOTE. Bisa kita simpulkan bahwa teknik sampling mampu meningkatkan nilai sensitivitas dan F1 score. Namun, pemilihan model terbaik dipilih berdasarkan nilai F1 score tertinggi karena kita ingin melihat keseimbangan antara nilai presisi dan recall. Sehingga SMOTE dipilih sebagai model terbaik karena menghasilkan F1 score tertinggi. Selanjutnya, kita melihat tingkat kepentingan peubah penjelas. Berdasarkan diagram di samping, peubah penjelas X9 dan X8 dan X11 memiliki nilai tertinggi, di mana peubah X9 adalah upaya menunda atau menghindari kehamilan, X8 adalah kegagalan alat kontrasepsi, dan X11 adalah pengetahuan alat atau cara KB. Ketiga peubah ini merupakan peubah yang berpengaruh pada status kebutuhan KB pada pasangan usia subur berdasarkan nilai MDA. Sedangkan pada peubah X10 atau peubah keinginan suami terhadap jumlah anak merupakan peubah dengan tingkat kepentingan terendah. Dapat disimpulkan bahwa peubah tersebut tidak terlalu penting dalam penentuan status kebutuhan KB pada pasangan usia subur. Simpulan.
Random forest pada penelitian ini dengan kelas tidak seimbang menghasilkan prediksi cenderung kepada kelas mayor. Teknik undersampling, oversampling, dan SMOTE mampu meningkatkan nilai sensitivitas dan F1 score. SMOTE memiliki model terbaik pada penelitian ini karena menghasilkan F1 score lebih tinggi dibandingkan teknik sampling lainnya. Ukuran tingkat kepentingan peubah penjelas menggunakan MDA menghasilkan 3 peubah terpenting, yaitu upaya menunda atau menghindari kehamilan, kegagalan alat kontrasepsi, dan pengetahuan alat atau cara KB. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan pada penelitian ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.